Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Hari ini saya berjumpa dengan seorang bapak yang baru percaya dengan Tuhan. Beliau dari seberang, sama-sama seperti saya dari seberang, tapi beliau sudah percaya dengan Tuhan. Baru percaya dengan Tuhan. Mari kita sapa dengan bapak. Dengan bapak siapa ya? Pak Mansur. Pak Mansur. Pak Mansur sebenarnya aslinya dari mana itu? Aslinya dari Makassar. Jadi Pak Mansur orang Makassar ya? Ya. Jadi bapak orang Makassar? Orang Makassar asli. Mamanya juga orang Makassar? Iya, bapaknya orang Makassar asli. Waktu Muslim dulu, apa yang Pak Mansur lakukan? Waktu Muslim dulu, ya rajin sholat, Pak rajin ibadah. Tapi rajin ibadah itu saya Rajin tidak sholat pernah. ya? Ya, rajin sholat. Tapi sholat itu cuma begitu. Suruh mengaji, tapi artinya mengerti. Mengaji, Apa ya? artinya ini? Karena yang menuntun saya mengaji, orang buta huruf lagi. Dan bagaimana lelucon yang dia lakukan itu. Maksudnya tahu huruf bagaimana? Tidak bisa membaca bahasa Indonesia. Jadi cuma menghafal Al-Quran. Jadi Pak Mansur paling tidak sedikit tahu tentang Al-Quran ya? Ya, sedikit tahu. Ya. Apa? Coba ada ayat tertentu yang masih diingat, bisa baca Yang sedikit? saya ingat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang saya bacakan itu saya tidak mengerti artinya apa, karena tidak dijelaskan. Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah, dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana jika ada manusia yang hendak menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Kemungkinan manusia tersebut seperti yang nampak di layar ini ya. Betapa hancur bacaannya, tertutupi oleh indahnya senyum palsu. Sudrun. Pantas kalau Pak D ini baca surah Al-Fatihah sungsal semua, nggak ngalor, nggak ngidul, nggak ngetan, nggak ngulon. Rajin ibadah itu saya Rajin tidak sholat pernah. ya? Ya, rajin sholat. Tapi sholat itu cuma begitu. Suruh mengaji, tapi artinya mengerti. Mengaji apa ya? artinya ini? Karena yang menuntun saya mengaji orang buta huruf lagi. Saya mengutip ucapan dari Pak D, rajin sholat, tapi sholat itu ya begitu, macam mana pula. Kemudian suruh mengaji, tetapi nggak mengerti artinya. Karena yang menuntun saya mengaji buta huruf lagi. Aduh, pusing pala nih dengar cakapnya. Ah, sudahlah. Intinya, dulu dia sholat gak paham mengapa dia sholat. Disuruh mengaji macam orang gak pernah ngaji dan sekarang lupa. Serta bahasa Indonesianya belepotan. Tetapi mungkin ya, ini mungkin. Kalau bahas mengarang cerita, pasti jago nih Pak D. Oke lah sobat, kita lanjut aja ya. Ya, jangan lupa di-share dulu supaya sobat-sobat yang lain bisa ikutan. Tadi ada sedikit salah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terus Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi nggak boleh salah sedikit pun, pasti nanti ada yang komentar ini bukan orang Makassar katanya.
Orang Makassar. Sering saya aja bukan orang Aceh katanya. Saya orang Batak katanya. Dan saya katanya tidak tahu baca Al-Quran. Salah-salah saya katanya. Padahal dari kecil saya sudah didik dengan Al-Quran. Yang ngajarin, yang diajarin juga. MC-nya ini katanya Murtadin, Aliyudin namanya. Sok-sokan ngajarin, padahal bacaannya juga hancur. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terus Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok bisa-bisanya dengan sombongnya kalau sejak kecil dididik dengan Al-Quran? Katanya dia orang Aceh. Masa ya orang Aceh yang benar-benar beragama Islam gak mungkin banget bacaannya hancur macam MC-nya ini. Ya sebenarnya mereka berdua ini bukan melakukan kesaksian, tapi ya bercanda-canda aja. Astagfirullah, saya gak kuat nih buat ketawa. Seru kan perjuangan mereka dalam misi tipu-tipu? Kayaknya wajib dilanjut nih. Oke, next story. Inilah Pak Mansur. Oke, Pak Mansur, waktu bagaimana sekarang keluarga mereka taat betul ya? Ya, keluarga saya taat 5 waktu, sholat 5 waktu. Dan yang di keluarga saya di Makassar itu punya rajin sembahyang, rajin sholat. Oke, Pak Mansur, saya mau tanya nih. Kan sekarang sudah menjadi orang Kristen, percaya dengan Yesus. Lewat perantara istri yang baik, ada damai, ada sukacita, suka berdoa sehingga merasakan damai sukacita itu. Nah, sekarang sudah pindah menjadi Kristen. Apa tantangannya? Apa masalahnya yang dihadapi dengan keluarga? Waktu percaya itu apa yang dialami? Waktu percaya apa yang dialami bersama dengan keluarga? Tantangan saya waktu masuk Kristen, waktu saya ke Makassar, saya dikasih nikah masuk Islam. Tapi saya bilang saya sudah kawin Kristen. Oh, kalau kawin Kristen tidak bisa, memalukan keluarga, harus dikasih pisah. Kalau mau ikut Islam, istrimu harus dikasih pisah. Nah, kalau tidak dikasih pisah, kamu akan dibunuh. Kamu akan dibunuh, keluarga engkau bikin malu. Jadi kamu harus kawin ulang. Itu siapa yang bilang? Itu kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya harus pisah. Kalau tidak mau pisah, kamu harus dibunuh. Kamu memalukan orang Makassar. Kamu memalukan adat di sini. Ya, kita bilang kalau memang begitu, kalau tidak disuka tinggal di Makassar, saya akan kembali ke Talaut. Saya tinggal di Talaut. Saya akan membuktikan di Talaut bahwa orang Makassar, orang dari Islam ke Kristen, dia akan bisa mengandalkan Tuhan. Kasihan, janganlah diketawain. Saya rasa itu naluri keluarga jika ada marah karena mengetahui saudaranya murtad. Tetapi hal penting yang saya soroti, ada yang aneh ketika ingin membuktikan kalau dia pernah Islam, bicaranya belepotan. Bahkan membaca surah Al-Fatihah saja nggak mampu. Tapi kalau cerita tentang keburukan yang melibatkan nama baik keluarganya, kok bisa lancar jaya ngomongnya. Ya inilah salah satu sifat Oten. Memang kudu pandai ngomong kalau soal memojokkan ajaran Islam supaya Islam itu terlihat buruk. Tetapi saya yakin orang yang sekalipun murtad, kalau dia sadar akan ajaran Islam yang sebenarnya, saya yakin dia nggak akan mau memberikan kesaksian yang seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua telah tersampaikan. Jika ada silap kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah tonton video ini sampai beres. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, like and share ke seluruh penjuru dunia. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga kita semua selalu istiqomah di dalam agama Islam. Biarlah yang on pada murtad. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.